Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku kepala Pondok Pesantren Al-Quran Naraibah Muda. Dan saya hormati kepada guru-guru dan teman-teman serta kedua orang tua saya yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Arik Ainara Jahani dari kelas 7 MTS Al-Quran Naraibah Muda. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks berita part 1. Pertama, memahami teks berita dengan strategi prediksi. Teknik membaca yang dapat membantu kita memahami isi berita sebelum membacanya secara menyeluruh, dengan melihat judul berita, foto, dan perhatikan juga kata kunci yang ada. Kita dapat membuat prediksi mengenai topik, isi, dan pendapat yang mungkin muncul dalam berita. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, baca judul dan perhatikan kata kunci. Kedua, perhatikan foto yang ada dalam berita. Yang ketiga, pikirkan topik dan isi berita berdasarkan judul dan foto. Yang keempat, membuat prediksi tentang pendapat yang mungkin muncul dalam berita. Kedua, yaitu mencari kosakata baru untuk memahami berita. Kita perlu mencari kosakata baru dalam berita. Terdapat kosakata khusus yang berkaitan dengan topik berita, seperti nama tempat, nama orang, atau istilah teknis. Cara-caranya yaitu mencari arti dalam kamus. Yang kedua, mencari sinonim atau kata-kata lain yang memiliki arti yang sama. Yang ketiga, menggunakan aplikasi kamus online. Mengenali karakteristik berbagai media informasi. Pertama, membandingkan berita cetak dan digital. Media informasi terbagi menjadi dua: berita cetak dan digital. Berita cetak, kelebihan berita cetak kelebihannya yaitu lebih mudah untuk diakses dan dibaca tanpa perlu internet, sering menyajikan ulasan atau komentar yang lebih mendalam. Berita digital, kelebihannya yaitu memiliki akses yang lebih cepat terhadap berita terkini. Kabar menyajikan data dan berbagai format seperti teks, gambar, video, dan audio. Lebih interaktif dengan adanya fitur komentar dan berbagai informasi. Ada ulangan ini? Ini enggak ada kerjanya. Wow. Kelemahan: membutuhkan akses internet untuk dapat membaca berita. Tidak bisa diakses jika terdapat gangguan internet atau pemadaman listrik. Seringkali belum terlalu mendalam dalam memberikan ulasan atau komentar. Menganalisis berita audiovisual, disiarkan di televisi atau diunggah di platform. Hal yang perlu diperhatikan yaitu gambar dan video yang diunggah dalam berita. Kedua, penggunaan suara seperti wawancara atau komentar atau narasi. Yang ketiga, cara penyajian informasi seperti penggunaan grafik atau animasi. Yang keempat, pendapat yang diungkapkan oleh narasumber dalam wawancara. Yang kelima, bahasa yang digunakan apakah formal atau informal. Mengidentifikasi unsur-unsur berita. Pertama,
berita memiliki unsur-unsur yang harus dikenal. Unsur-unsur utama dalam teks yaitu judul, menyampaikan topik atau peristiwa yang dibahas dalam berita, kalimat pembuka yang memberikan ringkasan tentang isi berita, badan berita menyampaikan informasi secara detail dan terstruktur, wawancara pendapat dari narasumber yang terlibat dalam peristiwa, foto, gambar yang berhubungan dengan berita, keterangan foto, penjelasan mengenai foto yang ditampilkan. Sekian presentasi saya. Apabila masih ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.